Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafrizan Majid. Saya dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntah Sri Jayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat atau Bangka. Namun, kisah pendiri kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti, sebab dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti kedudukan bukti 682 Masehi menyebutkan nama Dapantah Hyang dan prasasti Talang Tuo (684 Masehi) memperjelasnya menjadi Dapuntah Hyang Sri Jayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti kedudukan berikut juga menceritakan bahwa Dapuntah yang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Tawang ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti kota (686 Masehi) di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil mengusai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holling atau Kalinga di Jawa Tengah, yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. 2. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh Gicoides pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang mencorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan, sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi.
3. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa struktur genealogis Raja-Raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut ini adalah nama-nama Raja Kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Daputa Hyang Sri Jayanasa. Yang pertama Sri Indrawarman, yang kedua Raja Dharanindra, yang ketiga Raja Samarantungga, 4. Rakai Pikatan, 5. Balang Putradewa, yang keenam Sri Udayadit Yawarman, yang ketujuh Sri Culamaniwarman atau Cudamaniwarmadewa, yang kesembilan Sri Marawijayantu Tunggawarman, yang ke-10 Sri Sangramawijayatunggawarman. 4. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Raja Berlabutradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya kerajaan ini mengambil masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1900 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan Kerajaan Kola atau India pada tahun 1017 hingga 1025. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Belaputradewa sampai dengan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku mengenal Raja-Raja Nusantara, karya Deni Prasetyo, mereka berhasil memperluas kekuasaan hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal-kapal asing tidak ingin berdagang di Sriwijaya. Merasa aman dari gangguan perompak hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Yang kelima, runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dan Kerajaan Kola yang berhasil melawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Diikuti dari buku sejarah karya Nana Supritna. Kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Melayu, berhasil dikuasai
Singasari, kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kertanegara. Melalui ekspedisi Pemalayu ke Kertanegara berhasil menjalani hubungan baik dengan kerajaan Melayu. Sementara itu, kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit dari Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.